Tari Jiwa Nusantara. Janji-janji
Salam sejahtera bagi kita semua. So, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. selamat pagi. Distrik Conference 2025 Jogja bukan sekedar forum tahunan. Ini adalah jeda yang kita perlukan untuk merefleksikan apa yang telah kita lakukan pada tahun ini, dan kita akan menyusun strategi yang baru untuk tahun-tahun yang akan datang. Are you ready, Pak Presiden? Are you ready? Yes. Mari kita susun strategi tahun depan dengan kesungguhan. District Conference mengimplementasikan 5 pilar pelayanan kita di Rotary. Ada banyak mengatakan District Conference boleh ada, boleh tidak ada, tapi kita ada di tahun ini, bersyukur. Yogyakarta tempat kita mengimplementasikan club service sepanjang tahun. Banyak klub yang mempersiapkan District Conference sebaik-baiknya, sehingga ada alasan untuk membuat klub menjadi ngangenin karena ingin beraktivitas baik di District Conference. Ada youth service, ada international service, ada banyak kegiatan-kegiatan yang semua bisa ditemukan di My Rotary. Setuju? Oleh karena itu, mari kita tengok ke sebelah kanan, ada 800 foto kegiatan Rotary Club pada tahun ini, sehingga bisa menjadi inspirasi. Mari kita mulai dengan roll call yang lebih gegap gempita dari yang kemarin. Are you ready? Dimulai dari Rotary Club Indra Mahkota. Ini tetangga yang Rotary Club Bandung. Rotary Club Novena Singapura. Rotary Club Semarang Kunti. Rotary Club Semarang Banyumas. Rotary Club Bandar Lampung. Rotary Club Bandung. Rotary Club Bandung Praga Metropolitan. Rotary Club Bandung Utara. Rotary Club Bandung Dago. Rotary Club Bandung Kota Kembang. Rotary Club Batam. Rotary Club Bekasi Raya. Rotary Club Cilacap.
Cilacap Wijaya Kusuma. Rotary Club Jakarta Gunawarman. Rotary Club Jogja Guru. Rotary Club Yogyakarta. Rotary Club Jakarta Metropolitan. Rotary Club Jakarta Sumber Milenial. Rotary Club Jogja Merapi. Rotary Club Jakarta Kamil. Rotary Club Jakarta Menteng. Rotary Club Jakarta. Rotary Club Jakarta Cinere. Rotary Club Jakarta Tamrin. Rotary Club Jakarta Cilandak Honor. Jakarta Rotary. Rotary Club Jakarta Central International. Rotary Club Jogja Istimewa. Rotary Club Kebayoran. Rotary Club Lampung Raden Intan. Rotary Club Mataram Yogyakarta. Rotary Club Medan Talenta. Rotary Club Palembang. Rotary Club Purwokerto. Rotary Club Purwokerto Satria. Rotary Club Tangerang. Rotary Club Yogyakarta Taman Sari. Dalam kesempatan ini kita ingin memberi penghargaan khusus kepada Paul Harris Society, Paul Harris Fellow yang berdonasi pada tahun ini. Saya panggilkan PDG Budi Suhardi. Major Donor Paul Harris Society PP Putu Hendra dari Jakarta Kamil.
dari Rotary Club Jogja Merapi mewakili Ibu Siti Lestari Ningsi, atau nanti kami titipkan Asisten Governor Budiono Halim. Silakan maju. Distrik 340 memberi penghargaan Paul Harris Fellow untuk PDG Cindy Bahtiar. Silakan datang ke panggung. Terima kasih. Batu Azura adalah batu jutaan tahun diberikan kepada Paul Harris Fellow dan Paul Harris Society, dan juga yang diberikan penghargaan pada tahun ini. Terima kasih. Salam Rotary is everywhere. Selamat pagi semuanya. Salam Rotary dan salam sehat untuk kita semua. Saya hanya ingin memberi sedikit tambahan hasil dari Council Governor Meeting kemarin. Ini satu bentuk dukungan kita untuk DG Daniel Suryadi yang telah menyajikan District Conference yang sangat luar biasa. Dan untuk itu kami ada 9 Rotarian yang memberikan apresiasi karena terpanggil. Ini bagian daripada kebersamaan kita. Pada waktu PDJ Rudy Balmater mempresentasikan, masa kita cuma 10% dari distrik tetangga kita 3420. Dan untuk itu saya ingin memberitahukan, setelah hasil rembukan kemarin sebagai bukti dukungan kepada DG Daniel, saya pribadi sebagai koordinator, sebagai booster untuk membangun kebersamaan, saya ingin umumkan fellow Rotarian yang dengan senang hati untuk mendapatkan dana PHF untuk tahun DG Daniel.
Pertama, PDG Eva Kurniati, mohon ke depan. PDG Hidayat. Yang ini punya rumah, saya bilang kalau you nggak bantu, gua nggak pulang, gua bilang. Gua tungguin di sini. PDG Sadana. Dan ini yang menginspirasi kita semua. Di balik jungkir baliknya dunia usaha, tapi PDJ Miko berdiri di garis depan. PDJ Sujat Miko. Ini ada wakil dari Bekasi, nggak mau kalah, enak aja lu tok sendirian. PP Pradana. Ini ada Juragan Batu Mutiara yang juga nggak mau kalah. PP Vinyan. Ya. Ada PP Vinyan? Ada. Terakhir PDJ Raju, tapi saya lihat belum hadir ya. Jadi insya Allah karena ini 9, saya top up dari saya tambah 1.000, jadi saya sendiri $2.000. Jadi untuk melengkapi $10.000. DJ Daniel, Anda tidak sendirian. Dan untuk itu Anda harus ke depan mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Nah ini saya pakai ilmunya Eva ini. Kapan kita bisa nodong orang-orang yang punya mata dan hati dan telinga? Ini Hidayat, yuk nyampain dong. Ini paling senior. Di antara kita paling senior setelah PDJ Miko adalah PDJ Hidayat. Tahun ini insya Allah berapa? 78 ya? Waduh, saya kalau senyum-senyum udah nggak diterima karena udah 78 tahun sekarang. Dulu biasanya Rotarian Ladies Rotarian masih kalau saya senyumin masih membalas. Hadirin sekalian, entah kenapa waktu saya dapat stiker ini, PHS-nya saya itu tidak ada lemnya. Jadi saya menjadi pendua hati. PHS ini akan saya tempel atau tidak tempel. Tapi terus saya kepikir, bagaimana kalau tempelan picture donor saya ini sekaligus saya gunakan untuk menempelkan PHS-nya. Sedangkan tahun ini saya belum nyumbang itu PHS, saya belum saya setor. Tadinya saya pikir ini nggak ada lemnya, mungkin nggak usah setor saya tahun ini gitu. Tapi ternyata karena saya tempel bersama, terpaksa ikut nyetor. Hadirin sekalian, ayo ikut. Sumbang PHS sedikit boleh, $100 juga boleh, $10 pun juga boleh. Silahkan klik donation di rotary.org. Terima kasih. Terima kasih donor Paul Harris Fellow, Paul Harris Society yang kami cintai. Kami menghimbau juga semua Rotarian berdonasilah. PRF adalah nafas kita di kemudian hari. Without engine, without fuel, we cannot drive our Rotary. Terima kasih.
kasih Rotary yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk para staff. Oke, sedikit mengulang Rotary ada kelas 1 Rotary Jogja Mangkubumi, mana suaranya? Luar biasa. Oke, memasuki sesi berikutnya akan ada inspirational speech dari Untuk naik ke atas panggung. Good morning, my fellow Rotarians. Can you hear me? Yes. Okay, so I want to greet DG Daniel, all PDGs, DGE, DGN, DGNG, all AGs, club presidents, and all beloved Rotary members. In this second day, let me speak in Bahasa Indonesia and apologize. Okay, I just want to tell you all about myself. 20 years back, saya berkarya di sebuah bank asing, PB Namro, dan saya menduduki posisi Vice President untuk Division Head. Dan ketika itu saya merasa saya tidak membutuhkan siapa-siapa. So at that time I decided not to get married and want to pursue my career. Tetapi waktu berubah dan I don't have anybody. My brother tinggal di Amerika dan sayanya sendiri di sini, and my mother juga passed away when I was small. Jadi gak ada yang pernah mengejar-ngejar saya untuk mengatakan kapan mau menikah. Jadi buat saya, married is not my choice, was not my choice at that time. Saya kemudian ada auntie saya yang datang, the only auntie that I have. Auntie saya bilang, Cindy, are you sure you don't want to get married? Terus kemudian dia bilang, kalau you want to be alone, you pursue your career, it's okay to be single. Tetapi jika memutuskan itu, kalau orang lain punya banyak keponakan, bisa dianggap anak, gitu. Sini nggak ada siapa-siapa loh di dunia ini. Tante dan papi nggak ada di dunia ini selamanya, gitu kan? Terus at that time my ex-boyfriend Arvin, ya, tante bilang, tante saya bilang, Arvin itu sudah yang terbaik sendiri, apa yang dicari, gitu kan? At that time I was like 34, jadi kalau wanita sudah berusia 30 tahun, so saya terlalu berpikir logik. Ya, jadi I mean like, if I get married then it has to be more than me. Itu secara logiknya begitu. Jadi pemikirannya begitu. Jadi singkat kata, ternyata saya mengikuti saran dari my auntie, Arwin, ex-pacar saya ini berhasil untuk mencabut urat akar saya sebagai mentor. That was the big decision in my life. I have to get married. I have to resign my career. Kemudian yang ketiga adalah I have to move to the smaller city, which is Semarang. Ketika dulu Semarang masih ada cuma 2 atau 3 mall ya, nggak seperti sekarang. And waktu itu saya tiap hari ke mall gitu ya. Jadi it's a big decision saya anggap. Jadi saya bilang sama bos saya, saya
And then 1 year after, saya baru mau pindah dan resign. Dan dia, fulfill my wish. Dan kemudian singkat kata, saya pindah ke Semarang. Tapi saya di Semarang ini nggak punya siapa-siapa loh. I didn't have any neighbor, nggak punya teman dan lain-lain. Terus saya pikir saya harus build network di Semarang. Siapa dan apa, bagaimana gitu kan? Terus kebetulan ya Tuhan mungkin mengirimkan seseorang yaitu sponsor saya, Pak Presiden Ida, mengajak saya untuk menjadi Rotarian. Dan saya sangat bersyukur menjadi seorang Rotarian karena punya international background seperti yang saya bekerja. So I'm so happy to be a Rotarian since then on. Tapi tidak berhenti di sana karena saya menikah di usia yang sudah 35 ya. Kemudian bos saya ini juga is hard worker, bekerja dan juga mengentaskan ponakannya dulu dia beda 5 tahun sama saya, dan maka kami harus berusaha untuk mempunyai keturunan secepatnya. It was not easy. Kami 4 kali mencoba untuk bayi tabung, dan finally 10 years setelah kita mencoba, Tuhan mengabulkan. Tadinya kita bilang, oh kita mau coba sekali lagi. Biasanya kita tuh bilang, anaknya berapa? Saya bilang, oh ini anak saya. Dia juga berkata, ini anak saya. Jadi, we were happy. Tapi kalau Tuhan memberikan si kecil-kecil itu, kami juga happy. Dan finally, after 10 years, Tuhan mengabulkan. And I promise to God, Tuhan, sebagai rasa terima kasih saya akan aktif di Rotary. Dan setelah itu saya menjadi presiden Clark, kemudian terus menjadi assistant governor, dan selanjutnya menjadi district governor, dan kemudian saya sekarang ditugaskan untuk menjadi Rotary Membership Coordinator di Region 10 pada 1 Juli 2025, dan I'm here in front of you now. Thank you. Now back to inspirational address. Pernahkah Anda ditanya oleh seseorang, Rotary itu apa sih? Saya yakin semua pernah. Dan kadang kita sendiri masih kesulitan untuk menjelaskan secara sederhana. Padahal jawabannya bisa sangat-sangat simpel. Rotary itu adalah tempat di mana orang-orang biasa berkumpul untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan Rotary itu adalah merupakan organisasi sosial yang berskala internasional. Dan di dalamnya sangat kompleks. Ada membership, ada the Rotary Foundation, ada service project, dan juga public image. Saya selalu melihat seperti anyaman kain tenun. Setiap benang punya warna dan fungsi. Tapi kekuatannya justru muncul saat semuanya terjalin menjadi satu. Semua itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat kita pisahkan. Untuk terus bergerak, Rotary memerlukan member yang memiliki motto Service above self. Ketika member memutuskan untuk menjadi Rotarian, maka ia telah memutuskan untuk mengabdi. Mengabdi untuk membuat dunia lebih baik. Ayo, kita ubah pola pikir kita dari kami ingin menambah anggota menjadi kami ingin menambah orang-orang yang bisa kita ajak melayani bersama. Sebuah kelak di
tidak hanya mengumpulkan member saja, namun bagaimana caranya member dalam sebuah klub itu tumbuh dan meningkat jumlahnya. Caranya adalah dengan aktif membuat proyek, karena proyek ini akan meningkatkan engagement antara member dan klub menjadi hidup. Dalam kalender Rotary, setiap bulan memiliki masing, sehingga bisa difokuskan untuk mengerjakan proyek sesuai tema bulanan. Tidak ada keharusan untuk selalu membuat proyek yang besar, namun dapat berupa proyek yang sangat sederhana. Yang terpenting, klub harus tetap aktif melakukan service project. Misalnya di bulan maternal and child dapat dilakukan service project pencegahan stunting dengan membagikan makanan atau susu untuk anak. This is very simple. Project ini dapat bekerja sama dengan berbagai organisasi. Dulu saya itu berpikir mengajak orang Rotary itu butuh waktu dan penjelasan yang panjang. Ternyata tidak loh. Yang dibutuhkan hanya satu. Tunjukkan bahwa kita melayani dengan hati. Seperti Ibu Daniel di sini, memberikan vaksinasi polio dengan memakai hati. Betul ya, Ibu Daniel? Tentunya dengan berdoa bahkan di dalam hati. Semoga ini bisa melindungi anak dari polio. Nah, ketika orang melihat proyek air bersih, vaksinasi, dan pelatihan usaha kecil, mereka melihat value atau nilai. Tapi ketika mereka melihat siapa yang melakukan itu, orang-orang seperti Anda dan saya, mereka melihat inspirasi. Proyek akan terus berjalan jika kita memiliki dana yang disalurkan. Inilah mengapa donasi kita to the Rotary Foundation atau TRF sangatlah penting. Saya selalu mengibaratkan bahwa the Rotary Foundation itu seperti jantung daripada Rotary. Dan dana yang disalurkan itu adalah darah yang mengalir melalui jantung itu. So Rotary International is like the whole body with blood circulate all over the body. Jadi kredibilitas dari Rotary Foundation dalam mengelola dana sumbangan dari kita tidak perlu diragukan lagi. Mengapa? Karena telah terbukti mendapatkan selalu 4 bintang selama 15 tahun berturut-turut oleh Charity Navigator, lembaga penilai dunia. Dana yang dikelola oleh The Rotary Foundation lebih dari 88% disalurkan untuk proyek kemanusiaan. Donasi The Rotary Foundation bukan saja karena kita harus, tetapi juga karena kita tahu kemana uang itu pergi. Uang kita itu tidak hilang. Ketika kita berdonasi ke The Rotary Foundation, kita sudah mengatakan, saya percaya dunia akan menjadi lebih baik, dan saya memilih untuk terlibat di dalam perubahan tersebut. Tepuk tangan untuk The Rotary Foundation. Dan terima kasih untuk para donor semuanya. Mari kita berdonor untuk tiap klub yang disebut menjadi every year, every Rotarian. Hanya berdonasi $100 selama setahun saya kira tidak terlalu banyak. Karena kalau kita mau di kopi aja cuma berapa ya? Satu kopi kalau yang di Starbucks berapa sekarang? Sudah 40,000 right? Yeah. Sorry? Yeah. So I think $100 minimum a year, I think is tidaklah besar ya, itu menjadi minimumnya. Dan mentargetkan 100% All Harris Fellow di dalam klub. 100% All Harris Fellow artinya menyumbang $1,000 ya per tahun. Dan mempersiapkan klub untuk mengakses district grant dan global grant.
Dana yang kita sumbangkan ke The Rotary Foundation akan kembali lagi kepada distrik atau klub dalam waktu 3 tahun. Yang berupa District Grant, Global Grant, Disaster Response Grant, dan yang terbaru 3 tahun terakhir itu adalah Scale Grant yang jumlahnya mencapai $2 million. Ini karena The Rotary Foundation mempunyai sistem yang dinamakan shared system. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak yang kita bisa lakukan dengan mengerjakan proyek-proyek yang very impactful dan sustainable. And the good news is, pada tahun 2022, Rotary mulai bisa mengerjakan Global Grant dengan join dengan Rotary Club. Sedikit cerita beberapa proyek yang telah kami lakukan di distrik 3420. Maaf, saya menggunakan contoh di kelas saya kebetulan. Ini adalah mobile dental clinic yang diberikan kepada atau dihibahkan ke Panti Wirasa Hospital, and they have the same motto, melayani masyarakat. Jadi kita hibahkan mobile dental clinic dan juga mobile library ini ke Dinas Arsip Perpustakaan Semarang. Jadi ini melayani dengan notebook ke desa-desa karena mereka mempunyai signal yang masih jelek, maka dilengkapi dengan notebook. Dan kalau kesehatan gigi sekolah-sekolah di pinggiran, ya. Jadi dan juga ada yang jamban portable untuk Indonesia Timur. Di Sumba kami menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses untuk sanitasi yang memadai. Banyak dari mereka yang masih melakukan BAB di semak-semak yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, kami meluncurkan proyek melalui Global Grant yang bertujuan memberikan 1.275 jamban portable toilet kepada masyarakat Indonesia Timur. Dengan demikian, mereka dapat berlatih menggunakan toilet dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi. Kami berharap bahwa proyek ini dapat membantu masyarakat Indonesia Timur menjadi lebih sehat dan sejahtera. At least they try to use the toilet. Kalau mereka sudah biasa, mereka akan bisa membangun toilet yang lebih baik. Dan juga di distrik 3410 juga mempunyai proyek stunting semacam ini, ya, yang dilakukan di apa ya itu tadi ya, metropolitan. Kemudian juga ada proyek dan ada proyek environment, yaitu bersih pantai. Dan yang menarik ini ada sampah botol plastik yang dimanfaatkan menjadi tempat duduk yang cantik. Ini berdasarkan sampah. Jadi kalau Rotary semuanya ke Lawang Sewu akan menemukan kursi yang terbuat dari botol bekas. Sebentar lagi kami, Rotary Club Semarang Putih dan Semarang Supio Pranoto, serta Rotary Club of Monas Glen Waverley akan menyebarkan sebuah mobil angkut service senilai 700 juta. Sebagai Rotarian, kita bangga berdonasi $100 per tahun, tetapi bisa mendonasikan mobil senilai 700 juta yang sangat impactful dan sustainable. Kita merasa sangat inspired kalau kita bisa berdonasi dan melihat hasilnya ini, kita akan sangat bersyukur. Kok bisa ya uang saya $100 bisa menyumbangkan mobil senilai ini. Itulah kehebatan pada Rotary International. Tepuk tangan sekali lagi. Kita bisa sih berdonasi di perkumpulan atau komunitas sekitar, tetapi biasanya jika perlu dana yang besar, diperlukan orang banyak sekali. Contohnya misalnya ada yang 1 juta menyumbang untuk membuat semacam ini, maka diperlukan 700 orang. Di Rotary $100 kita bisa berdonasi. Kita merasa bangga, kita merasa berguna karena kita bisa berguna untuk masyarakat.
Dan sebagai Rotarian, kita itu mempunyai kesempatan untuk berdonasi ke The Rotary Foundation. So why don't you start donating by smaller amount to the Rotary Foundation. Dan saya lihat di distrik 3410 juga memiliki proyek yang very impactful. Irigasi untuk paddy field di Lampung yang telah dikunjungi juga RTPK Mario. Di mana-mana saya selalu melihat proyek paddy field ini sebagai proyek percontohan global branding sukses. PDJFA sebagai inisiator dan proyek yang sangat impactful, tepuk tangan untuk PDJFA. Silakan berdiri. Pengalaman pada saat ke Sumba, stunting sangat tinggi. Di sana satu pria bisa mempunyai beberapa istri, sampai 12 istri. Budi betul ya? 12. Senang ya, yang mau pindah ke Sumba. Ya, daftar. Yang saya Dari lebih Dindi. temis adalah satu istri bisa mempunyai sampai 12 anak. Oh loh? Ketika saya tanya, Hebat. Bu, kok anaknya banyak? Kemudian saya tanya orang sekitar dan tentunya Rotarian, saya bilang, ini tujuannya untuk BLT. Waktu itu masih BLT ya, 600.000 per anak. Jadi mereka memanfaatkan BLT itu untuk mempunyai anak sampai 12. Sehingga anaknya itu tidak terurus. Thank you BDJFA for using this forum. Thank you. Sehingga ini tuh saya lihat anak umur 4 bulan nggak bisa bergerak. She could not move. And then I was crying. Nah, ya kita memang berbahagia bisa membantu dan melihat betapa kita bersyukurnya tinggal tentunya di tanah Jawa dan kita tidak bisa memilih ya harus dilahirkan di mana, dikeluarkan mana. But we should be grateful dengan misalnya menyumbang ke Rotary Foundation. Video ini saya putar waktu saya menjadi District Governor, melakukan perjalanan untuk pemasangan portable di sebuah perbukitan di Sumba, Waingapu. Perjalanan ini sangat luar biasa dan mengesankan. Darat selama 2 jam dan itu seperti off-road. Dan menyeberangi sungai yang ternyata sampahnya itu bocor. Dan ternyata ada buaya-buaya itu katanya. Terus saya percaya kalau kita membuat kebaikan, Tuhan akan memperlancar semuanya, gitu ya. Dan saya ditemani oleh senior saya, PDJ Alpura, yang begitu mensupport PDJ yang menjadi penerusnya, dan sampai ke Sumba dan naik perbukitan luar biasa ini. Silakan menonton. Waingapu di sebuah hutan dan kita luar biasa. Itu viewnya bagus banget, ada lapangan, ada danau situ. Saya sama Nora ingin berenang. Kunjungan ke proyek 20 pasang toilet latrine sederhana sangat mengesankan. Pemasangan mudah, cepat, dan masyarakat menerima dengan baik, luar biasa. Wah, yang udah terjadi. Halo, kita mau naik meeting. Yes. Luar biasa, kita jalannya sama. Dan makasih saya rasa ini di 40 derajat lebih ya, tapi keren sekali fotonya. Dan saya banggakan. Jadi aku bisa meminang, ini very strong and healthy. Thank you, BDJM. Thank you. Desa-desa terpencil, terutama yang bekas kena Soroja, Banjir, Anyut, dan perlu dibantu dengan lesi-lesi setelah cepat ini.
project, dan mereka sangat bersyukur oleh karena kehadiran kita dan apa yang kita perbuat untuk mereka. Proyek-proyek yang telah kita kerjakan haruslah kita tunjukkan kepada dunia melalui media sosial, website distrik, upload di website Rotary, tentu dengan foto-foto yang menarik. Sebetulnya bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan kepada dunia, we are people of action. Untuk meningkatkan semangat para member, pada saat saya menjadi district governor, saya memberikan reward dengan kategori posting, media sosial, ada beberapa kategori. Saat itu seperti banyak yang upload project di grup, membuat dan inspirasi klub lainnya, lalu foto project terbaik, video project terbaik, dan masih banyak lainnya. Semua itu saya umumkan di awal tahun untuk kriterianya, lalu setelah tahun berikutnya kita umumkan pemenangnya. Saya percaya Rotarian melakukan proyek kemanusiaan dan pengabdian dengan sungguh-sungguh, namun kita harus menunjukkan kepada khalayak ramai apa yang kita kerjakan di Rotary melalui media massa. Kita harus meningkatkan public image Rotary supaya dapat meningkatkan awareness orang di sekitar kita bahwa Rotary adalah people of action. Salah satu caranya dengan melakukan storytelling, lebih mengena karena pendengar akan merasakan hal yang sama. Kita melakukan beberapa hal dan banyak hal yang baik, tetapi kita tidak ada yang tahu, maka dunia tidak akan ikut berubah. Saya selalu percaya bahwa public image bukan soal pencitraan. Public image adalah cara kita memperluas dampak. Kita tidak boleh puas, tapi kita harus melayani dan menceritakan pelayanan itu dengan bangga. Distrik 3410 ada Rotary Public Image Coordinator, yaitu PDG Eva Punyati. Dia pasti berpaham bagaimana kita meningkatkan awareness publik terhadap Rotary. Rotarian adalah para leader yang mengabdi kepada masyarakat untuk merubah dunia untuk menjadi lebih baik. Kekuatan Rotary terletak pada kerjasama dan kolaborasi. Pengalaman saya menjadi district governor membuat saya semakin percaya bahwa justru saat kita menjadi district leader, kita harus semakin merangkul, menyapa setiap presiden, menanyakan kabar, dan menanyakan apakah ada kesulitan di klub. Dan setiap ada event distrik, saya langsung mengajak Pak Presiden menelpon langsung. Pada waktu ada 66 klub, I try to call them setiap ada event distrik. Memang diperlukan usaha yang lebih untuk merangkul mereka. Kemudian saya juga jadwalkan untuk memberi sapaan kepada tiap klub. Saya jadwalkan setiap minggu ada 2-3 klub dan seterusnya, sehingga selama akhir governorship saya mereka merasa ada kedekatan, ada perhatian dari kita. Jadi itu yang kita lakukan, mereka akan merasa diperhatikan, disayang dan dikasih. Okay. Selain itu kami juga intens beberapa kabar project dan event melalui WhatsApp group yang di dalamnya ada district governor, president club, district officer, AGs, dan ada DGs untuk saling menginspirasi. Serta ada satu grup House of Friendship yang seluruhnya berisi Rotary members hanya untuk digunakan untuk ucapan salam. Hal ini kami lakukan untuk mempererat membership di distrik 3420 dan saya yakin di distrik 3410 pun juga melakukannya. Dan tahun ini saya diberi kesempatan untuk mengikuti Global Support Seminar di Rotary One, kantor pusat Rotary International di Edmonton, Chicago. Dan mulai tahun 2025 saya diminta menjadi Rotary Membership Coordinator untuk Region 10. Dalam sesi plenary RIPE Mario menyampaikan kabar
bahwa member Rotary ini sebetulnya sudah tidak 1,2 juta lagi, tetapi 1.150.000. Setiap tahun kita mengidap 200.000 member, tetapi keluar juga 200.000 member. Dalam hal rekrutmen member baru, Rotary juga telah memberikan fleksibilitasnya. Tidak lagi kaku seperti di zaman dulu. Sehingga harapan saya, klub juga lebih fleksibel dalam penerimaan anggota baru. Ini hal menarik yang saya ingin bagikan kepada fellow Rotarian semuanya. Ada satu klub di Korea, tepatnya Rotary Club of Seoul Hanso. Selama 4 tahun terakhir, mereka telah mempunyai eksperimen berbagai model klub yang very inovatif, yang hasilnya sangat-sangat mengesankan. Mereka tidak hanya mengembangkan 1, tetapi 4 satellite club yang semuanya aktif dan berkelanjutan. Yang satu adalah bergerak di service club, menjalankan proyek-proyek saja. Kemudian ada klub lain, interest based club for musician, dan juga ada cause based yang berfokus kepada mentoring bagi para profesional muda, dan keempat adalah satellite club untuk college students. Semuanya merupakan bagian dari rencana 5 tahun Rotary Club Seoul Hanso untuk meningkatkan keanggotaan melalui keanggotaan yang berinovasi. Yang menarik adalah keanggotaan antara klub induk dan satellite bersifat fleksibel dan saling menguatkan. Banyak anggota dari satellite menghadiri pertemuan klub induk, begitupun sebaliknya. Anggota klub induk juga terlibat aktif dalam kegiatan satellite club. Lebih dari itu, fokus dari masing-masing satellite club tidak dibuat secara kebetulan. Mereka sengaja memilih bidang-bidang yang sesuai dengan minat para anggota dan masyarakat. Strategi ini sangat-sangat efektif untuk menarik dan mempertahankan anggota karena memberikan fleksibilitas. Jika ada seseorang yang tertarik untuk bergabung tetapi tidak bisa hadir di pertemuan utama klub, mereka tetap punya pilihan yang lain yang lebih sesuai dengan minat dan waktunya. Nah, menurut research, 50% member keluar di tahun pertama setelah dilantik. Mengapa demikian? Karena banyak member baru ini merasa bingung ketika awal join atau klubnya tidak aktif mengerjakan proyek, sehingga tidak ada kegiatan yang bisa meng-engage members. Banyak dari kita mempunyai fokus di rekrutmen, tapi sebetulnya tugas besar kita adalah menjaga. Seorang anggota baru tidak otomatis menjadi Rotarian. Ia harus diayomi, diberi ruang, diberi pemahaman. Jika tidak, new members ini akan merasa terabaikan dan bertanya pada diri sendiri, buat apa saya menjadi Rotarian? Dan juga perlu diberikan adanya Rotary information baik offline dan online pada setiap klub untuk memberikan untuk mengetahui Rotary agar semakin luas. Saya mendapat kesempatan untuk melakukan online pada waktu saya menjadi untuk memberikan Rotary information kepada klub-klub yang membutuhkan dan juga member-member baru. Ini mungkin bisa tetap dilakukan secara online karena ini sangat-sangat mudah ternyata. So, kita mendapat keuntungan dari ini. Kita sekarang bisa secara online. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jika member tidak tahu seperti apa luar biasanya Rotary, maka akan sulit bagi member, terutama member baru, untuk setia menjadi Rotarian. Member diibaratkan seperti tanaman, harus kita rawat, disiram, diberi pupuk. Member pun harus demikian, harus didampingi, disapa, dan juga dilibatkan. Selain itu juga saya menerapkan sistem mentorship. Nah, jika ada member baru, kita harus membimbing, dibimbing oleh para mentor tersebut. Jadi mereka tidak akan merasa dilepas sendirian. Jadi tiap member mempunyai semangat yang tinggi, maka klub akan menjadi klub yang vibrant. Saya memiliki
prinsip bahwa kita harus membuka pintu depan lebar-lebar, tapi jangan lupa untuk menutup rapat pintu belakang. Welcome remember warmly, work just as hard to retain and care for those already inside. Kemudian dalam tempat diamanati untuk menjadi Rotary Membership Coordinator di Region 10, saya juga meminta support dan bantuannya kepada senior leader semuanya dan seluruh Rotary members yang ada di distrik 14110 untuk dapat bekerja sama meningkatkan jumlah member menjadi 1.100 mulai karena saat ini membership menjadi salah satu fokus kita. Dari BPD, Mario berharap ulang tahun Rotary yang ke-130 tahun member akan mencapai 1.250.000 member. Artinya penambahan 50.000 membership harus dilakukan yang maunya sampai dengan 2030. Selain kita meminta support untuk membership, yang tidak kalah pentingnya juga support kepada Rotary Foundation. Saya juga ingin memberi selamat kepada PDC Eva yang telah ditunjuk sebagai Endowment Major Gift Advisor atau EMG mulai tahun 2025. Mari kita support PDC Eva yang mempunyai tugas luar biasa. Marilah semua yang belum menjadi major donor untuk menjadi major donor. Dan menyumbang juga ke ekonomi. Saya tahu di distrik 340 ini banyak member yang luar biasa dan banyak yang diberikan kelebihan financial. Maka saya ingin menggerakkan, mengetuk hati seluruh Rotary members untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk berdonasi ke Rotary Foundation. Dan saya tidak bosan-bosannya mengajak Rotary untuk menambah anggota, bukan hanya untuk menambah member, tetapi untuk memperluas dampak. Menambah kontribusi, bukan untuk prestis, tapi untuk berubah dunia menjadi lebih baik. Menambah cerita, bukan untuk suatu pujian, tapi untuk menginspirasi berbuat kebaikan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Let's keep serving with love and pride, because through Rotary, we don't just change our lives, but we transform our own. Thank you. Baik, untuk fellow kalian semua, sambil kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, kami sudah menyediakan snack dan sedikit kopi dan teh, bisa diambil di luar untuk dibawa kembali ke sini karena